Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas masalah menghayati hikmah. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas pengertian zakat. Pengertian zakat menurut bahasa Arab, zaka yuzaki tazkiyah, yang artinya suci, tumbuh kembang, dan bertambah. Menurut istilah, zakat adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Pengertian zakat menurut para ulama. Yang pertama, menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya atau muzaki untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada yang berhak dalam jumlah tertentu yang membuat harta tersebut menjadi lebih banyak dan berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Yang ketiga, menurut Al-Mawardi, zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Yang keempat, menurut Asy-Syaukani, zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada fakir dan sebagainya yang tidak berhalangan syarak sebagai penerimanya. Yang kelima, menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya jika kepemilikannya atau haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan. Yang keenam, menurut mazhab Hanafi adalah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikab atau hamba sahaya. Yang keenam, gorim atau orang yang memiliki utang. Yang ketujuh, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil atau orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat terbagi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Pengertian zakat fitrah atau zakat naf yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim untuk membersihkan diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya, mulai terbenamnya matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan atau menjelang waktu maghribnya malam Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah diantaranya adalah niat. Yang kedua, orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, orang yang menerima zakat. Dan keempat, zakat tersebut merupakan makanan pokok. Waktu pembayaran zakat. Yang pertama, waktu yang mubah, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu ya abdol, atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh
tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum khutbah Id. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan hikmah zakat. Adapun hikmah zakat yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna selama bulan Ramadan. Yang kedua, memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Anak-anak sekalian, untuk tugas kalian di rumah yaitu buatlah resume tentang Qiran di buku latihanmu. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ingat, jangan lupa taat kepada kedua orang tua, sholat 5 waktu, hormat kepada guru, kasih sayang kepada sesama manusia. Pesan Ibu, ikuti protokol COVID, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Madrasah Hebat Bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.